Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Okay, today is chemistry class. So before we start our class, let's we pray first. Please follow after me ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba Raditu billahi rabb wa bil islami dina Islami wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bi wa bil Muhammadin Muhammadin nabiyya wa rasulullah wa bil Qur'ani imama wa hakama wa bil Qur'ani imama wa hakam. Rabbi zidni ilma Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. warzuqni. Amin, amin ya rabbal alamin. Okay, thank you so much for all of you that follow the pray section. Okay, alhamdulillah. Ya, kenapa nak? Kenapa Milvi? Miss-nya like, Miss. Oh, like ya. Tadi. Oke. Kita tunggu aja kalau Yes. nge-like ya. Biasa perihal internet connection-nya ya. Oke. Hari ini kita akan membahas dan melanjutkan tentang termokimia ya. Kita akan membahas dan melanjutkan tentang termokimia. Oke. Nah, pembahasan kita kemarin itu sudah sampai dengan logika atau meneliti rumus yang digunakan untuk menghitung berapa jumlah kalor yang digunakan atau diserap oleh air ketika memanaskan air. Ya, kita sudah sampai itu. Nah, seperti yang sudah dijelaskan, kalian tahu bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi di sini yaitu ada suhu, ya, kemudian ada kemampuan dari wadahnya, misalkan wadahnya itu menyerap kalornya, kemampuan dari wadah dalam menyerap kalor, ya, yang disebut dengan kapasitas kalor. Kemudian yang berpengaruh selain itu adalah kemampuan dari benda yang dipanaskan nih, seperti air di sini ya. Kemampuan air misalnya dalam menyerap kalornya. Nah, itu disebut dengan kalor jenis senyawanya ya. Misalnya kalor jenis air, ya kalau air ya kalor jenis air seperti itu. Kemudian yang berperan dalam penyerapan kalor itu adalah jumlah zat yang dipanaskan seperti itu ya, jumlah zat yang menyerap kalor itu ya dalam satuan massa. Oke. Nah, faktor-faktor inilah yang kemudian berpengaruh dalam perhitungannya, nak, dalam perhitungan kalor, penyerapan kalor suatu sumber energi panas oleh suatu zat. Ya. Oke. Nah, faktor ini kemudian disusun dalam sebuah rumus, di mana rumusnya yaitu adalah kalor. Maksudnya di sini adalah Ki kalor yang diserap ya. Ki kalor yang diserap oleh bendanya. Benda di sini airnya. Yaitu rumusnya Ki kalor sama dengan massa, karena massa berpengaruh. Kemudian di sini ada C kecil, yaitu kalor jenis, ya. Itu juga berpengaruh, ya, di mana C itu adalah kemampuan benda menyerap panas. Kemudian faktor yang berpengaruh adalah delta T atau kenaikan suhunya, ya. Di mana suhu awalnya sebelum dia menerima kalor suhunya berapa, setelah dia menerima kalor atau panas itu suhunya jadi berapa. Selisihnya inilah yang kemudian disebut delta T. Nah, jadi kalau kalian ingin menghitung kalor yang diserap oleh suatu benda yang mungkin dipanaskan, kalian bisa menghitung dengan rumus ini.
Oke, kalian bisa menghitung dengan rumus ini. Dengan syarat atau kondisi jika yang dianggap menyerap kalor adalah hanya air saja. Ya. Oke. Jadi kalian bisa menggunakan rumus Q atau disebut kalor sama dengan massa air, kemudian C ini kalor jenis air, kemudian delta T ini suhu awal dan suhu akhirnya, ya. Ini bisa digunakan ketika ya yang ditanyakan adalah kalor tersebut hanya diserap oleh air saja. Nah, ini harus kalian perhatikan ya. Kenapa? Karena nanti takutnya kalian menganggap bahwa wadahnya, jadi kan air ini pasti diletakkan dalam wadah dong, ya, entah itu mau wadah kaca ya ataupun wadah aluminium ya. Nah, mungkin kalian berpikir ini diserap nih juga nih diserap panasnya oleh wadahnya. Bisa jadi enggak loh, Nak. Kenapa? Bisa jadi nanti wadahnya ini merupakan wadah yang isolator seperti itu. Ya, sifatnya tidak menyerap panas. Sehingga wadahnya tidak menyerap panas. Ada nanti case-nya ya. Case-nya itu ada di dalam jenis kalorimeter. Ya, yang akan Miss bahas selanjutnya nanti. Seperti itu ya. Nah, biasanya dalam soal itu dikatakan seperti ini. Diketahui kalorimeter sederhana. Nah, diketahui kalorimeter sederhana. Jika sudah ada kata-kata kalorimeter sederhana, berarti biasanya yang dihitung atau yang diperhitungkan yang menyerap kalor itu hanya benda yang dipanaskan saja, yaitu misalnya air ini. Wadahnya itu diabaikan. Ya, wadahnya diabaikan. Nah, ini juga sesuai dengan permintaan soal sih. Kadang soalnya akan mengatakan kalor yang diserap wadah diabaikan. Nah, jika ada perintah seperti itu berarti kalian tidak perlu menghitung kalor yang diserap oleh wadahnya, hanya menghitung kalor yang diserap oleh zatnya saja. Oke, baik, sampai di sini apakah ada pertanyaan untuk rumus ini? Apakah ada pertanyaan anak-anak Miss? Maafi. Sebentar dulu, ini suaranya putus-putus. Jadi Miss kurang bisa mendengar. Apa mungkin yang Miss-nya nih suaranya putus-putus sampai ke kalian? Suaranya tidak. Enggak kok, Miss. Suaranya, Miss. Oh enggak ya, oh berarti tergantung ini ya, koneksi dari kalian juga ya. Gitu. Oke, kalau begitu ada pertanyaan untuk rumus ini Nak, kita akan bahas soal sih setelah ini, tenang aja. Ada pertanyaan? Tidak, oh baiklah. Enggak, Miss. Kalau begitu kita lanjutkan untuk rumus selanjutnya guys. Nah ini maksudnya yang ini ya, menjelaskan yang di atas ini. Nah kita sekarang lanjutkan ke rumus selanjutnya. Kok ini nggak keluar? Oke. Apa tadi, Miss? Diserap apa? Oh ya. Sudah? Sudah ya. Nah, kemudian apa yang terjadi jika dalam kenyataan ataupun dalam soal dinyatakan bahwa wadahnya di sini menyerap kalor juga. Nah, apa tuh? Apa yang akan terjadi jika ternyata diperhitungkan bahwa yang menyerap kalor itu adalah wadahnya juga menyerap kalor gitu. Selain air, wadah juga menyerap kalor. Seperti itu. Bentar ya, Miss.
Oke, ya kita lanjutkan ya. Nah, apa yang kita lakukan ketika misalnya ada perintah atau ada soal yang menyatakan bahwa air dan wadahnya itu menyerap kalor. Nah, jika terjadi hal seperti itu, maka kalor yang diserap oleh wadah juga diperhitungkan ya. Ingat ya, kalau misalnya wadahnya ternyata dianggap menyerap kalor juga, berarti kalor yang diserap wadah itu diperhitungkan ya. Sehingga rumusnya yang digunakan adalah rumus yang tadi sih sebenarnya. Kalor yang diserap itu adalah Q air yang tadi, rumus M dikali C dikali delta T. Nah, rumus yang tadi hanya saja ditambahkan dengan kalor yang diserap oleh wadahnya ya. Jadi rumusnya ada tidak hanya kalor yang diserap oleh air saja, tapi kalor yang diserap adalah kalor yang diserap air plus kalor yang diserap wadah. Inilah rumusnya ya. Jadi perbedaannya hanya itu saja sih guys. Nah, untuk rumusnya kalian bisa lihat ya, di sini agak ketutupan. Kalian bisa lihat ya, rumusnya yang untuk kalor diserap air itu sama seperti yang tadi ya. M massa dikali kalor jenis zatnya, kemudian dikali delta T atau selisih suhu awal dengan suhu akhir, kemudian ditambah dengan delta T dikali C. Delta T ini selisih suhu yang sama, ini jadinya sama ya Nak ya. Delta T-nya ini sama. Delta T selisih suhu awal dan akhir dikali C. C-nya besar ya, jangan sampai salah nih. Membedakan antara C wadah dengan... Miss. Ya, Nak? Kemampuan benda menyerap panas tuh kayak gimana maksudnya? Oh, kamu kemarin masuk nggak sih? Padahal masuk ya. Kemampuan... Enggak, maksud saya itu Miss, kan benda menyerap panas itu satuannya kayak gimana? Ini satuannya sudah Miss langsung tuliskan di sini. Joule per derajat Celcius. Artinya kenaikan 1 derajat Celcius dia bisa menyerap berapa joule? Berapa kalor? Oke, Miss. Paham ya? Nah, seperti itu. Jadi setiap kenaikan 1 derajat itu dia butuh kalor berapa gitu. Dia bisa menyerap kalor berapa. Nah, kemampuan ini berbeda-beda gitu, berbeda-beda terhadap terhadap zat-zat itu berbeda-beda. Misalnya kayak air sama minyak beda loh. Beda enggak kira-kira? Beda, Miss. Beda ya. Kelihatan kok pada saat kita memanaskan air dengan memanaskan minyak. Berapa lama sih dibutuhkan untuk mendidih? Itu beda. Misalkan kita memberikan panas yang sama ya, intensitas panas yang sama misalnya. Seperti itu. Nah, sehingga muncullah kapasitas kalor ini untuk wadah ya. Jadi C besar ini atau yang disebut dengan kapasitas kalor itu adalah untuk wadah. Kenapa? Karena wadah ini tidak mungkin bertambah masanya. Mungkin nggak dia bertambah masanya? Misalnya panci yang kalian beli, kalian pakai dia masak. Maksudnya pancinya itu dia bakal bertambah nggak masanya? Kan enggak ya? Bertambah nggak masanya panci? Kecuali kalian masukkan ayam, ya bertambah lah. Maksudnya pancinya aja kan? Iya, Dia enggak. Ya. Oleh karena itu disebut dengan kapasitas kalor itu satuannya di sini joule per derajat Celcius gitu. Beda loh sama kemampuan zat di sini, kemampuan zat atau benda menyerap panas. Zat
di sini yang bisa bertambah dan berkurang. Seperti air, kan bisa kita kurangin, bisa kita tambahkan. Apalagi selain air banyak minyak dan sebagainya. Ya. Beratnya dia bisa kita tambahkan, bisa kita kurangi. Tapi kalau panci nggak bisa. Itu kalau udah segitu ya segitu aja. Gitu ya. Oke, sampai sini apakah ada yang ditanyakan untuk rumusnya? Miss. Enggak, Ya, Miss. tidak ada. Oke, baiklah. Terima kasih. Kita lanjutkan ke soalnya. Iya, disinilah aplikasi dari rumus-rumus yang kita bahas tadi ya. Nah, coba kalian Miss, perhatikan. tadi saya belum screenshot. Oh iya sayang, silahkan di Sorry. screenshot guys, jangan sampai lupa. Dah. Oke, sudah ya. Oke, next kita lanjutkan ke contoh soalnya ya. Di sini adalah aplikasi dari rumus yang kita bahas tadi ya. Nah, di mana contoh soalnya di sini berbunyi ada pemanasan 400 gram air. Ya, 400 gram air. Jadi masanya diketahui, 400 gram air bersuhu 25 derajat Celcius. Nah, artinya bersuhu 25 derajat Celcius ini masih mula-mula, ya. Diperlukan Oke, pada pemanasan 400 gram air bersuhu 25 derajat Celcius diperlukan kalor 84 kilojoule. Nah, bahasanya ini agak bingung-bingung sedikit tapi tidak masalah. Nah, jadi dia akan memerlukan 84 kilojoule. Jika diketahui kalor jenis air, nah kalor jenis air ini apa dong berarti nak? Tadi coba siapa yang masih ingat? Kalor jenis air itu yang mana nih? Lambangnya yang mana? Kalor jenis air guys. Lambangnya. Kita Miss Joule per gram Celcius. Iya, lambangnya apa? Lambangnya apa? C besar apa C kecil? C C kecil, good, bagus. Ini C kecil ya. Kalau 400 gram ini adalah masanya M ya. Kemudian ini T awal nih, suhu awal nih. Suhu awal ya. Berarti kita belum menemukan delta T. Karena delta T itu kan selisih suhu awal dengan selisih suhu akhir setelah menerima kalor ya. Baik. Nah, ditanyakan suhu air setelah pemanasan. Wah, di sini yang ditanyakan bukan kalornya ya, tapi yang ditanyakan itu suhu akhirnya. Oke. Nah, ternyata yang dibutuhkan itu berapa kalor, Nak? 84 kilojoule. Iya, yang diperlukan itu kalornya adalah 84 kilojoule. Berarti 84 kilojoule ini adalah apa ini? Lambangnya apa? Q. Q, iya ini adalah Q atau kalornya ya. Gitu guys. Nah, sekarang kita tuliskan saja rumusnya dulu ya. Kita tuliskan saja rumusnya. Baik, sekarang kita tuliskan ya. Q sama dengan, sebenarnya ini udah ada sih. Set, penyelesaian. Waduh, lengkap sekali. Langsung ya. Nah, di sini sudah ada penyelesaiannya. Di mana Q atau Q kalor itu di sini 84 kilojoule ya. Kemudian ternyata 84 kilojoule ini diubah ke joule. Alasannya kenapa ya, Nak ya? Coba boleh kalian mungkin beropini alasannya karena kenapa? satuannya harus joule mungkin. Iya, lihat ini. Lihat satuannya ini. Lihat, kalian bisa lihat satuannya? Ya. Nah, bisa lihat nih satuan yang Miss kotakan? Bisa lihat? Nah, iya, di situ terdapat untuk satuan kalor jenis air itu menggunakan satuan
Joule. per gram. Ingat pangkat 1 ini maksudnya per ya. Ya. Per maksudnya ya. Per gram dikali derajat Celsius. Tuh, Celsius. bayangkan. Artinya kalau kalian nanti berjumpa dengan misalkan masanya dalam kilogram, kalian harus ganti dengan gram. Kalau lagi nih, jika kalor jenis yang dikatakan di dalam soal itu berada dalam satuan kilogram. Gimana ya? Pokoknya kalau kalor jenisnya di sini gram, ya, berarti satuannya sesuai yang di sini. Tapi kalau misalnya ternyata nanti satuannya begini, kilojoule per kilogram dikali derajat Celsius. Nah, kalau satuan dari kalor jenisnya diinformasikan seperti ini, maka kalian harus menggunakan ini. Gak usah diubah. Iya, kalian harus menggunakan satuan Berarti ini. nggak usah diubah. Iya, kalau misalnya kalor jenisnya, Kilojoule. iya satuannya ini. Ya. Oke. Nah, kita lanjutkan ya, Nak ya. Oke. Nah, karena di sini satuan kalor jenisnya adalah joule, maka kalor yang dalam satuan kilojoule harus diubah ke joule. Perubahan dari joule ke kilojoule itu adalah berapa bedanya? Kali 1000. Kali 1000 dari kilojoule ke joule ya, kali 1000 karena dia turun. Sehingga 84 dikali 1000 hasilnya 84.000 joule ya. Nah, jadi kita bisa langsung memasukkan angka-angka yang ada di dalam soal itu kita masukkan ke dalam rumusnya ya. Oke, ini massa. Nah, oke. Kalornya kita sudah dapatkan 84.000 joule. Kemudian masanya kita dapatkan 400 gram. Kemudian kalor jenisnya guys, MC delta T kalor jenisnya adalah 4,2 joule gram kali Celsius. 4,2 joule gram per gram derajat Celsius dikali dengan delta T. Delta T. Iya, oke. Nah, delta T-nya ini belum diketahui, jadi ya itulah yang kita cari. Artinya dia tetap ditulis delta T. Nah, jadi kita lanjutkan dengan perhitungan matematika biasa ya. Karena delta T yang dicari berarti semua angka yang di sini dipindah ruaskan ke sebelahnya ya. Karena delta T yang kita cari. Jadi dia harus sendiri ya ya pokoknya dia harus sendiri aja di sisinya itu dia harus sendiri. Jadi angka-angka ini harus dipindahkan ke sini ya. Nah, karena ini adalah perkalian ketika pindah ruas ya. Ketika pindah ruas menjadi bagi ya. Seperti itu. Oke. Menurut perhitungan 400 gram dikali 42 itu hasilnya adalah 1000, coba deh kalian hitung juga, 1680 joule per Celsius ya. Nah, 400 dikali 4,2 hasilnya ini. Kemudian karena ini dipindah ruaskan jadi dia dibagi. Nah, 84.000 joule itu dibagi dengan hasilnya yang ini tuh perkalian tadi. 1680 joule. Ya, kenapa, Nak? Itu apa kok gramnya dihilangin? Karena di sini ada gram. Di sini ada gram. Perhatikan ya, coba perhatikan. Oh iya, ngerti. Ya, di sini kan ada